Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Nah, sebagai pedagang teman-teman, kita ingin konsumen itu berbelanja sebanyak-banyaknya ya ketika sedang berada di warung atau di toko kita. Ada banyak cara sebenarnya teman-teman yang bisa kita lakukan sebagai pedagang untuk mempengaruhi konsumen supaya berbelanja lebih banyak gitu. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas ada 5 cara yang paling sering dilakukan dan paling memungkinkan dan paling mudah kalau menurut saya untuk dilakukan di antara banyak sekali cara yang ada. Yang pertama teman-teman yang bisa kita lakukan adalah menjual barang atau produk dengan model paketan. Nah, paketan itu bukan JNT atau JNE teman-teman. Maksudnya paketan itu ya beli 4 gratis 1 gitu contohnya ya. Jadi orang punya alasan untuk menambah jumlah pembelian gitu. Misalnya mereka membutuhkan 3, tapi kalau beli 4 gratis 1, manusiawi lah kalau mereka akan menambah 1 lagi gitu ya. Dan itu keuntungan buat kita. Atau misal kita bisa membuat paket beli 2 gratis mangkok kecil gitu. Atau beli 3 gratis mangkok kecil. Atau beli 2 gratis gelas misalnya seperti itu. Atau beli 2 kemasan besar gratis 1 kemasan kecil. Atau kemasan yang di bawahnya. Seperti itu ya, bisa-bisanya kita membuat paketan, berjualan dalam bentuk paketan untuk merangsang orang punya alasan untuk berbelanja lebih. Itu yang pertama teman-teman. Cara kedua teman-teman yang bisa kita lakukan untuk membuat konsumen punya alasan berbelanja lebih di tempat kita adalah dengan memberikan diskon kuantiti atau potongan harga karena membeli lebih banyak. Ini umum dilakukan di supermarket ya, mereka menuliskan nama retail dan grosir, tetapi grosirnya juga nggak seberapa potongannya sebenarnya. Misalnya beli 1 harga 5.000, kalau beli 3 4.800. Itu merangsang orang juga untuk membeli lebih. Apalagi kalau memang itu kebutuhan sehari-hari. Toh besok beli lagi, jadi akhirnya beli 3 sekalian, lebih murah. Tapi sedikit lebih murah. Atau dalam satuan yang lebih besar. Misalnya kalau 1 piece harganya 5.000, kalau 1 lusin 50.000. Nah, mereka akan berpikir, toh saya setiap hari pakai, misalnya kebutuhan sehari-hari gitu ya. Akhirnya ya beli dalam kemasan 1 lusin sekalian, 1 pak itu isinya 1 lusin misalnya seperti itu. Atau kalau untuk barang-barang dagangan, kebutuhan para pedagang lain, itu bisa membeli dalam 1 bal atau 1 slop misalnya. Kalau rokok itu ada 1 slop ya. Rokok itu 1 batang, kemudian di atasnya 1 batang itu 1 pak. Kalau di daerah saya namanya 1 pes teman-teman. Kalau di daerah teman-teman namanya apa itu? Satu pes itu isinya ada yang 12, ada yang 16 batang. Nah, itu 1 pak. Kalau di sini namanya 1 pes. Nah, itu nanti di atasnya lagi ada 1 slop seperti itu. Nah, tentunya ada perbedaan harga ya dari setiap kemasan itu tadi. Karena isinya lebih banyak, harganya nanti lebih murah. Nah, itu juga bisa merangsang orang untuk membeli lebih banyak. Daripada beli satuan, lebih baik beli 1 pak yang lebih besar. Nanti ada harga yang lebih murah. Cara yang ketiga teman-teman, kita bisa membuat sistem poin yang bisa dikumpulkan. Nah, ini juga sekaligus bisa mengikat konsumen, bahasa Inggrisnya engagement. Nah, tapi dalam video kali ini teman-teman kita akan bahas bukan engagementnya, tapi membuat konsumen berbelanja lebih banyaknya. Jadi kalau kumpulkan poin gitu ya, minimal berbelanja 30.000 itu akan dapat senilai 30 poin. Jadi setiap 1.000 rupiahnya dapat 1 poin gitu. Nanti kalau totalnya 500.000 ya 500 poin seperti itu, yang nanti bisa ditukarkan hadiah. Nah, hadiah ini kalau saran saya teman-teman, kalau toko kita ini ya seperti punya saya ini adalah UMKM, toko mikro, toko yang kecil, lebih baik menyediakan hadiah-hadiah yang masuk akal, yang lebih mudah dicapai daripada menjanjikan hadiah yang besar tapi justru terlihat mustahil seperti itu ya. Contoh-contoh hadiah yang mudah dicapai dan masuk akal tapi menarik misalnya adalah kayak piring, kemudian gelas gitu ya. Misalnya hanya mengumpulkan 100 poin dapat gelas, kemudian dapat piring atau dapat mangkok, atau mungkin dapat payung nanti kalau sudah 500 poin misalnya seperti itu. Tapi ada minimal belanjanya, minimal belanja 30.000 baru dihitung nanti poinnya masuk. Jadi kalau mereka berbelanja 25.000 kan tidak dapat poin. Akhirnya mereka akan menambah lagi belanjanya supaya tercapai angka 30.000 untuk mendapatkan poin. Nah, kalau hadiah-hadiahnya menarik, kemudian dipajang juga di display di toko kita, nah itu juga akan semakin merangsang gitu, semakin meningkatkan konsumen lebih ingin membeli lagi. Nah, waktu pembagian hadiahnya itu bisa kita buat bebas atau bisa kita atur waktunya, misalnya
di momen-momen Lebaran. Jadi sekaligus seperti memberikan THR, seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang keempat, cara yang keempat ini yang paling bisa dilakukan oleh siapapun, mau warung, mau minimarket, mau toko konvensional, toko-toko biasa, maupun toko-toko besar, maupun toko-toko grosir. Dan dulu ketika saya bekerja di tempat kerja saya juga melakukan atau menerapkan hal ini, yaitu mengingatkan atau menginformasikan ke konsumen tentang barang-barang pelengkap dari yang mereka beli. Nah, saya pernah dulu bekerja di toko besi, di sana jual cat. Jadi karyawan itu diberikan perintah gitu dari pemilik, kalau ada pembeli membeli cat, jangan lupa diingatkan kuasnya gitu misalnya. Ketika beli cat ditanyain kuasnya sudah ada belum, mau sekalian atau tidak. Itu kadang konsumen lupa gitu. Ingatnya hanya beli cat, ternyata kuasnya belum ada. Nah, dengan diingatkan mereka, oh iya, sekalian deh kuasnya. Nah, awalnya ingin membeli cat saja, tapi bisa sekaligus membeli kuasnya. Kemudian kalau misalnya cat kayu itu ya dengan tinernya sudah ada belum, atau minyak catnya sudah ada belum, atau kebutuhan yang lain apa sudah ada belum gitu. Nah sekarang di sini saya menjual kemasan-kemasan teman-teman, kertas maupun plastik. Biasanya kalau orang beli dus nasi itu saya ingatkan hal yang sepele, yaitu isi staplesnya. Kalau dus itu kan harus di staples ya. Nah saya ingatkan isi staplesnya sudah ada belum, masih apa sudah habis, tinggal sedikit atau masih banyak. Kadang orang, oh iya isi staplesnya belum, ya udah sekalian gitu. Kemudian alasnya yang untuk nasinya sudah ada atau belum, kita ingatkan. Kalau memang sudah ada ya sudah gitu. Tapi kalau belum, dengan mereka diingatkan, mereka merasa terbantu gitu. Oh iya untung diingatkan, jadi beli sekalian deh. Nah dengan diingatkan satu hal, kadang mereka jadi teringat hal lain juga. Oh iya ininya sekalian, rafianya juga belum ada, kreseknya juga belum ada, ya udah sekalian. Akhirnya mereka berbelanja lebih banyak dengan diingatkan. Atau kita bisa mengingatkan barang-barang yang sedang diskon atau sedang murah di tempat kita. Misalnya teman-teman warung sembako atau warung kelontong gitu ya. Ketika orang membeli teh, selain kita ingatkan juga mau gulanya sekalian enggak gitu, juga kita bisa ingatkan hal lain. Misalnya minyak goreng di tempat saya lagi murah, ini stoknya lagi banyak, mau beli sekalian enggak? Itu mumpung ada stok satu, kemudian yang kedua mumpung harganya lagi murah, ini kemarin-kemarin kan mahal. Besok kita juga nggak tahu mau mahal lagi atau masih murah, ini mumpung murah, kalau mau sekalian ini mumpung barangnya ada. Nah orang biasanya karena kebutuhan pokok ya, kebutuhan sehari-hari, kemudian oh iya ya udah deh sekalian. Nah tapi ini hati-hati teman-teman, kita juga harus lihat-lihat konsumennya kalau mengingatkan, terutama untuk warung sembako dan kelontong yang sering dihutang. Nah, jangan sampai orang niatnya hanya beli teh atau beli gula, bawa uangnya pas, kemudian kita ingatkan mau minyak gorengnya sekalian enggak, mumpung ada. Oh ya udah sekalian, tapi bayarnya nanti ya. Nah ini bahaya teman-teman. Nah kemudian yang kelima, poin yang kelima ini sering dilakukan oleh minimarket. Nah, kita tahu tapi nggak kepikiran apa? Kita memajang atau mendisplay barang-barang receh di dekat area tunggu konsumen. Biasanya di dekat kasir kalau minimarket. Area tunggu konsumen itu kan di dekat kasir. Ketika mereka setelah ambil barang sendiri, kemudian mengantri untuk membayar. Nah di situ ada jajanan, ada permen, biasanya permen yang bikin ribut anak-anak, yang bentuknya telur itu tapi harganya mahal. Itu selalu dipajang di kasir supaya ketika orang sedang nunggu antrian dia bayar, dia sambil lihat-lihat, bisa pilih-pilih, dan juga karena harganya murah gitu ya, cuma permen ya udah sekalian gitu, sambil nunggu-nunggu akhirnya ambil. Ya memang tidak semua, tapi peluang itu ada. Kita menciptakan peluang orang untuk menambah belanjanya, untuk menambah pembeliannya. Saya sendiri melakukan karena toko saya toko konvensional dan kasirnya ada di dalam, orang tidak mengantri di dekat kasir, jadi saya letakkan barang-barang receh itu di etalase, di atas etalase saya pakai keranjang, memang sengaja saya taruh aja di situ, tidak rapi supaya kesannya adalah obral. Jadi ada barang seharga 1.500, 2.000 rupiah, di situ ada sodet atau solet plastik, itu harga 1.000-an, saya taruh situ. Kadang orang iseng ngambil, ini berapa, hanya tanya aja 1.000 rupiah, oh karena 1.000 rupiah udah sekalian deh buat di rumah gitu. Atau kadang untuk kembaliannya berapa, 1.000 rupiah, ya udah kembaliannya ini aja. Kadang seperti itu. Ada juga sendok-sendok harga 2.000 rupiahan, ada parutan keju saya taruh di situ harga berapa itu, 4.000 atau 5.000. Harga-harga seperti itu yang receh, yang mereka bisa pegang, mereka bisa lihat, warnanya lucu-lucu, kemudian ya udah deh sekalian. Nah itu bisa menambah konsumen
dalam berbelanja ke tempat kita teman-teman. Itu meningkatkan omset kita juga. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya.